Hai, what's up sedulur? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sedulur pada sehat. Pastinya buat sedulur yang ada di rumah yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat ya. Jangan sakit-sakit loh. Oke? Oke. Sebelumnya kita Bangun Ngombe mau ucapin terima kasih buat sedulur yang udah subscribe channel ini. Itu artinya sedulur udah support kita ya untuk selalu bikin video yang memberikan manfaat. Ya, walaupun belum banyak. Kembali lagi di channel Bangun Ngombe bersama aku Iin, ya kan. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin memberikan tips nih. Ingin memberikan tips buat sedulur. Apa tipsnya? Nih tipsnya, yaitu gimana cara kita memilih powder minuman, sedotan, rice meal, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga kita nggak bingung ya untuk menentukan rasa, kualitas, dan harga pokok produksi. Oke, sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe. Kalau udah, terima kasih banyak. Langsung aja kita ke videonya. Oke, sedulur, langkah pertama sekali yang harus kita perhatikan yaitu adalah pemilihan cupnya. Oke ya, jadi kita harus benar-benar perhatikan cupnya. Langsung yang ini tuh cup 12 oz, kemudian yang ini tuh cup 16 oz, dan satu lagi yang terakhir adalah cup 22 oz nih. Jadi ini garis besar catatan untuk kita. Sedulur pengen keluarin harga yang berapa? Oke, mungkin kalau untuk harga 10.000 kalian bisa pakai yang ini. Mungkin kalau untuk harga 5.000 kalian bisa pakai yang ini. Dan mungkin kalau harganya sekitar 13.000 kalian bisa pakai yang 22 oz. Paham ya? Nah, belinya di mana, Lur? Di setiap kota itu pasti ada jasa atau pabrik yang itu dia punya alat sablon. Intinya dia nerima jasa sablon cup pasti. Kalau enggak ya di Instagram banyak, kalian cari aja. Nah, kalau kalian tinggalnya di kota Medan, nanti aku akan kasih linknya untuk pembelian cup di kota Medan. Yang pasti harganya terjangkau ya. Kemudian dalam urusan cup ini kita harus tahu juga harganya per pieces berapa. Ya, intinya di sini garis besarnya kita harus tahu dulu harga jual kita berapa sama target pasar kita yang seberapa. Ya. Jangan sampai kalian salah memilih bahan pokok untuk produksi. Kalau punya kita rata-rata sekitar nggak nyampe 1.000. Kalau yang ini sekitar 700, yang ini 800, dan yang ini 850 rupiah. Oke, kita ambil semuanya. Langkah yang kedua yaitu pemilihan apa? Pemilihan bubuk. Nih, sedulur bisa lihat bubuk yang kita gunakan kualitasnya dia antara premium dan standar. Jadi dia bisa dibilang kualitas premium, bisa juga dibilang kualitas standar, tapi nggak kualitas murahan ya. Jadi kita di tengah-tengah. Ingat sekali lagi kalau kita berjualan itu kita harus bisa memprediksi bahan pokok atau bahan baku yang ingin kita gunakan untuk kita berjualan. Itu aja kuncinya. Jangan sampai dia terlalu mahal, jangan sampai dia terlalu murah. Dengan catatan kualitas juga harus tetap dijaga ya. Nah, untuk powder belinya di mana? Sekali lagi, setiap kota pasti itu ada reseller untuk jual powder minuman. Ya. Jadi kalian searching aja. Nah, untuk cara memilihnya gimana kualitasnya? Ya, kalau sepengetahuan kita itu powder yang bagus, powder yang belum dikasih atau yang belum dicampur dengan gula. Jadi dia masih pure atau murni ya. Dari red velvet, dari taro, dari apapun itu, mau coklat, pokoknya dia pure murni tanpa campuran. Paham ya? Oke. Kemudian langkah ketiga nih yang harus kita persiapkan yaitu pemilihan fresh meal. Fresh meal yang kita gunakan di sini ya Person Flag. Kita nggak disponsori, tapi kita memakai brand ini. Jadi untuk pemilihan fresh meal kita harus juga perhatikan itu. Karena apa? Karena pemilihan fresh meal ini sangat penting. Karena bagi kita yang ingin jualan fresh meal, dan apapun itu berbau susu, dia dominan lebih banyak pakai fresh mealnya gitu. Jadi kalau dihitung dia 1 banding 1,5 dengan powder ya.
si fresh milk ini gunanya apa? Gunanya untuk menetralisirkan rasa manis dari si gula dan menyeimbangkan rasa dari powdernya. Paham ya? Oke, jadi untuk pemilihan fresh milk kalian harus perhatikan benar-benar. Jangan sampai fresh milk yang kalian pilih kemahalan atau kemurahan. Nah, ini bisa dibilang standar lah, nggak murah banget, nggak mahal banget ya. Oke, langsung kita ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum kita ke tahap selanjutnya, aku mau menginformasi bahwa yang kita tahu tingkatan paling atas dari susu itu, kalau untuk di kota Indonesia atau di wilayah Indonesia ya, itu yang pertama ada fresh milk version flag, kemudian ada diamond, ultra milk, dan grandfield. Kalian bisa pilih. Untuk langkah keempat yang harus kita perhatikan adalah pemilihan sedotan. Aku udah review, udah survei di beberapa tempat di kota Medan khususnya, banyak yang menjual sedotan itu harganya cukup tinggi. Sedotan memang nggak seberapa penting di pokok produksi kita, tetapi dengan kesan yang seperti ini ya, ini akan terlihat jauh lebih penting gitu, karena dia kesannya higienis, kemudian keren aja, elegan, hitam, dan harganya tau nggak, murah. Ini kita ambil per pieces-nya kalau nggak salah Rp145 nih. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan juga yaitu pemilihan ini ya, sedotan ya. Sama di sini kita pakai dua tipe sedotan. Yang pertama itu sedotan untuk kopi, dia yang kecil. Ini jauh lebih murah, ini sekitar Rp76. Kalau kalian pengen beli, info aja, komentar aja ya. Oke. Oke, untuk langkah kelima. Nah, ini yaitu pemilihan gula. Ya, kita di sini pakainya yang gula pasir, produk dari Gulaku. Kenapa kita pakai ini? Kenapa kita nggak pakai gula cair atau apa? Enggak, karena kita pengen yang apa ya, yang bagus-bagus saja gitu. Kita nggak mau pakai sari manis, nggak mau pakai apa segala macam, enggak. Karena semua itu tergantung sama kita sih selaku penjual minuman, mau untung gede atau mau untung kecil. Tapi di situ ada plus minusnya. Untung gedenya kita pakai gula yang lebih cair atau gula cair, itu kita bisa untung lebih tinggi. Tapi kalau kita pakai gula ini, kita untungnya standar aja, tapi tetap kualitasnya bisa dijamin oke dibandingkan gula yang cair ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gula cair itu lebih bagus dibanding gula ini. Intinya kembali lagi ke kita sih selaku penjual ya, paham ya. Kalau untuk pembelian gula, kalian mau tanya lagi? Masih mau tanya? Ya elah, banyak kali di kota-kota kalian juga ya, paham ya. Oke, jadi itu aja sih, karena di sini kita nggak pakai bahan-bahan kayak creamer, susu kental manis, dan bahan-bahan minuman lainnya kita nggak pakai. Oh ya, kita juga pakai sirup sih sebenarnya nih ya, tapi sirup di sini nggak terlalu penting karena ini lebih ke kopi ya kan, jadi kita skip aja sirupnya. Oke sedulur, jadi video hari ini kita cuma bisa kasih dengan singkat dan cepat aja, agar apa, durasinya nggak kelamaan sehingga kalian nontonnya jauh lebih nikmat ya. Jadi pesan kita di sini benar-benar harus kalian perhatikan dalam harga pokok produksi dan pemilihan pokok produksi, itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau kalian nggak perhatikan ini bisa gawat usahanya, benar ya. Sekali lagi tetap semangat buat sedulur yang pengen buka usaha, silakan aja komentar di kolom kita, sharing, kita membuka tanya jawab kok. Istilahnya gini, kalau kita punya ilmu, kita jangan pelit untuk ngebaginya sama orang, insya Allah berkah. Sekali lagi untuk sedulur ngombe, kita ucapin terima kasih yang udah support kita dan yang udah nontonin video kita semua. Jangan lupa kalau video kita bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman, sosial media, like juga, komentar juga, ya kan. Oke, aku Iin dari Bangun Ngombe, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.